Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita bertemu kembali di channel YouTube Lekyus, obrolan seputar hukum. Setelah saya ranking dari beberapa media sosial Lekyus, ternyata ada beberapa pertanyaan yang menduduki ranking pertama, yaitu pasca putusan MK. Banyak sekali pertanyaan pasca putusan MK tersebut. Apakah benar? Karena yang beredar luas banyak berita hoax ya, tentunya berita yang bisa menyesatkan konsumen ataupun masyarakat di Indonesia mengenai putusan tersebut. Jadi banyak berita yang menyebutkan bahwa MK telah memutus sehingga memberikan hak kepada debt collector ataupun leasing untuk menarik kendaraan dari konsumen, dan putusan pengadilan itu hanya merupakan alternatif. Ya, ini perlu saya jelaskan bahwa itu adalah berita yang tidak benar, berita hoax. Barangkali ada dari sahabat-sahabat Lekyus yang baru pertama kali membuka channel YouTube Lekyus, maka izinkan perkenalkan, saya Muhammad Yusuf yang akrab disapa dengan Lekyus. Saya adalah Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Bumi Kartini yang ada di Jepara, Jawa Tengah. Jadi nanti siapa saja dari sahabat-sahabat Lekyus dari Sabang sampai Merauke, kalau ada yang nyasar ke Jepara, silakan mampir di depan ke kantor kami. Kantor kami di Jalan Sima, tepatnya depan Pengadilan Agama Jepara. Silakan berkunjung, silaturahmi ataupun konsultasi secara gratis, terutama yang berkaitan dengan konsumen. Jadi menanggapi pasca putusan pengadilan, putusan MK Mahkamah Konstitusi yang diucapkan pada tanggal 31 Agustus 2001, perlu saya tegaskan, perlu saya garis bawahi, dan perlu saya informasikan kepada seluruh masyarakat yang ada di seluruh Indonesia bahwa gugatan judicial review yang diajukan oleh Joshua Michael Jamin adalah salah seorang karyawan di bidang penarikan. Dia sertifikasi di bidang penarikan. Dia merasa dalam judicial review tersebut dia mendalilkan bahwa setelah ada pasca putusan MK tahun 2019, pekerjaannya semakin sulit. Dia tidak bisa menarik kendaraan, dia kesulitan lah. Untuk itu dia mengajukan judicial review. Perlu saya garis bawahi dan perlu saya informasikan bahwa gugatan judicial review yang diajukan oleh saudara Joshua Michael Jamin adalah ditolak secara utuh. Jadi amarnya menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Jadi kalau ada yang membuat opini, membuat berita, sekarang berita kan banyak sekali ya, bahkan ada yang sangat ekstrim. MK memutuskan semacam itu, MK memutuskan bahwa debt collector ataupun leasing bisa menarik kendaraan pada konsumen tanpa putusan pengadilan. Nah, ini adalah berita yang tidak benar. Ini adalah berita hoax. Perlu kami luruskan. Saya selaku Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen mengecam keras terhadap siapa saja yang membuat opini yang keliru, yang salah, sehingga membuat pusing masyarakat, bikin resah masyarakat. Itu adalah berita yang sesat. Pada prinsipnya sampai dengan putusan MK yang digunakan adalah putusan MK tahun 2019. Dalam putusan tersebut kan jelas nyata-nyata ya. Jadi memutuskan bahwa eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan bersama-sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Itu artinya siapapun leasing ataupun debt collector tidak bisa menarik secara paksa kecuali ada kesepakatan antara siapa? Antara leasing dengan debitur. Kalau debiturnya oke, secara sukarela diserahkan tidak apa-apa, tapi selama debiturnya tidak bersedia, leasing ataupun debt collector tidak boleh memaksa melakukan eksekusi, harus dengan putusan pengadilan. Dan dalam judicial review yang diajukan oleh Michael Jamin,
itu ada beberapa pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum yang pertama, salah satunya ya, pertimbangan hukumnya yaitu menolak. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan. Ini kan sangat luar biasa. Jadi pemohon dinyatakan dia tidak punya kedudukan hukum, dia tidak punya hak untuk mengajukan itu, tidak punya kepentingan untuk mengajukan gugatan tersebut. Kemudian menolak, pokok permohonan tidak diterima. Jadi semacam itu, perlu saya garis bawahi bahwa kalau ada berita-berita yang menyatakan bahwa leasing ataupun debt collector bisa menarik paksa kendaraan tanpa putusan pengadilan, itu adalah tidak benar. Siapapun sahabat Leyus bisa membuat pengaduan kepada Yayasan Perlindungan Konsumen Bumi Kartini yang ada di Jepara atau Yayasan Perlindungan Konsumen yang ada di seluruh Indonesia. Silahkan datang. Oke guys, kali ini Leyus hanya membahas tentang judicial review yang diajukan oleh Michael Jamin. Jadi jangan percaya berita hoax kalau debt collector ataupun leasing bisa menarik kendaraan konsumen secara paksa. Itu adalah tidak benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.